Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata padanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian dia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar
dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu yang baik bagi umatnya, tidak ada jalan yang mustahil, tidak ada jalan yang mustahil ataupun merupakan mukjizat yang memberikan tanda bahwa Allah berkarya. Ketika Ibu Elisabet, ibunya Yohanes sudah sepuh, sudah tua, yang dalam pikiran banyak orang juga merupakan aib katanya, tetapi Tuhan dapat menggunakan untuk karyanya, untuk cinta kasihnya kepada manusia. Demikian pula Zakaria suaminya yang menjadi imam, memberikan korban ukupan bagi Allah, Allah menampakkan dirinya melalui malaikat apa yang dikehendakinya, dan memang yang diperlukan adalah kepercayaan iman, kepercayaan akan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Dan apa yang terjadi, dia tidak dapat berbicara, berkata-kata karena kurang percaya akan karya ataupun sabda Allah itu. Memang sungguh mengejutkan bagi dia tentu saja. Bagaimana mungkin juga di masa tuanya Tuhan menganugerahkan anak yang dipersiapkan untuk menyongsong Yesus, Yohanes yang akan lahir dan mempersiapkan kehadiran Yesus sendiri. Karena itu pada persiapan Natal ini pun kita percaya jalan-jalan Tuhan yang diberikan kepada kita bersama ataupun kita masing-masing, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tangan-tangan Tuhan, karyanya dalam kehidupan kita, keluarga kita, ataupun komunitas kita, bisa kita rasakan, bisa kita percayai. Inilah jalan-jalan Tuhan, dan bagaimana kita mendengarkan, serta juga bagaimana kita dapat
meneruskan kehidupan ini dengan penuh iman dan kepercayaan akan karya-karya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Marilah sejenak kita hening. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.